Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan segera pulih, segera sehat, dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Tetap bersabar, tetap tawakal, tetap ikhlas, karena yakinlah bahwasanya ujian Allah itu pasti akan berlalu. Ujian Allah itu pasti akan lewat. Terus berharap pada Allah, terus husnudzon pada Allah, bahwasanya Allah itu tidak menguji seorang hamba kecuali menurut kesanggupannya. Jadi kalau saat ini Bapak semua sedang diuji, yakinlah bahwasanya Allah itu melihat bahwasanya Bapak semua itu kuat atau sanggup untuk memikul ujian tersebut. Dan bila kita bersabar, tawakal, tabah, maka Allah akan meridhoi kita. Tetapi bila kita marah, kecewa, putus asa, maka Allah juga marah kepada kita. Sehingga sabar dan tidak sabar, takdir Allah tetap terjadi. Maka kita pilih yang dipilih oleh para rasul, yaitu kesabaran. Jadi tetap husnudzon pada Allah, tetap berharap pada Allah, mohon kesembuhan pada Allah, dan apapun kesulitan yang saat ini sedang dihadapi, pasrahkan kepada Allah. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bila Dia berkehendak untuk merubah nasib kita, Dia hanya mengatakan kun fayakun. Tetapi jangan lupa kita selalu ikhtiar, selalu berdoa, kemudian tetap berusaha. Obat-obatan yang dinasihatkan oleh dokter dan perawat diminum, kemudian bisa juga ditambah dengan hal-hal lain yang bisa menunjang kesembuhan. Usahakan tetap bergerak, tetap aktivitas, dan hatinya tetap tenang, hatinya tetap lega, ikhlas, kemudian tetap hatinya senang, tetap senang. Bagaimana hati senang padahal sedang ditimpa penyakit yang cukup berat? Yaitu mengambil sisi positif dan hikmah daripada penyakit yang menimpa. Apa sih sisi positifnya? Bahwasanya bila kita orang muslim, orang mukmin, terus dikasih penyakit, dikasih sakit oleh Allah, hal ini sebenarnya bonus besar, yaitu menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa kita. Sungguh beruntung kan orang yang disucikan oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Jadinya dia hidup di dunia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, sehingga nanti saatnya semua orang kembali kepada Allah di hari kiamat, maka Allah hadirkan kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan salim, dalam keadaan selamat, sehingga Allah persilahkan diri kita masuk ke dalam tempat yang suci, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun saat ini Bapak terlihat sendiri, terlihat terkucil, terlihat terkurung, jangan khawatir. Bagi orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, sempitnya ruangan, sepinya suasana tidak menjadi masalah. Dulu Nabi Yusuf, beliau juga dipenjara, padahal beliau manusia yang sangat soleh, Nabi dan Rasulnya. Para ulama juga banyak yang dipenjara, tetapi mereka produktif dengan umur mereka. Mereka tetap berkarya, mereka tetap beribadah, mereka tetap mengaji, tilawah. Bahkan banyak ulama yang ketika dipenjara menghasilkan tafsir Quran. Ada Buya Hamka, ada Said Kutub. Dalam penjara mereka produktif. Ini Bapak bukan di penjara ya, tapi mirip lah ya, ruang isolasi. Tetapi lebih nikmat daripada penjara. Yang penting Bapak, walaupun tubuh
dalam ruangan, tetapi hati selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Lisan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan selalu terbumbung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan hati tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadahnya, sholat 5 waktu semampunya ya Bapak, semampunya. Kalau tidak mampu dengan berdiri, dengan duduk, usahakan tetap wudhu, usahakan. Kalau ada infus ya kita usap-usapkan daerah yang tidak terkena infus saja. Nah kalau ya semampunya saja, semampunya. Kalau memang tidak bisa wudhu ya tayamum. Jadi ibadah 5 waktu. Kemudian karena waktunya masih sangat luang, usahakan tambah yang sunnah. Tetapi semampunya ya, catatan semampunya. Tambah sholat tahajud, tambah sholat duha. Karena waktu-waktu luang itu daripada kita berpikir yang aneh-aneh, mendingan kita gunakan untuk ibadah. Atau tilawah Quran. Tilawah Quran sehingga hati kita bercahaya, hati kita penuh dengan kebaikan. Atau kalau lisan kita capek, mendengarkan murotal Al-Quran. Ini Bapak semua kan sudah punya HP Android. Silahkan dimanfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah itu akan meningkatkan meningkatkan iman, dan insya Allah juga meningkatkan imun. Dan Allah sangat suka dengan hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Jadi kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, Bapak tetaplah dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Juga banyak berzikir. Silakan pilih zikir yang paling favorit apa. Subhanallah bisa, Alhamdulillah bisa, La ilaha illallah bisa, Allahu Akbar bisa, Astagfirullah bisa, salawat juga bisa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang penting tetap hati, pikiran, lisan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau demikian Allah akan cinta pada kita. Allah akan ridho. Ini hambaku sedang diuji dengan kesusahan. Kok ternyata tetap mengingatku, tetap husnudzan padaku, tetap mengabdi padaku. Aku suka dengan hamba seperti ini. Terima kasih ya Bapak ya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Allah segera keluarkan hasilnya negatif. Allah segera kumpulkan Bapak semua bersama anak istrinya, lalu menjalani kehidupan dengan kehidupan yang baik. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi umurnya, memberkahi kehidupannya, memberkahi hartanya, memberkahi seluruh keluarganya. Mudah-mudahan Allah meridhai dan mengampuni serta menyayangi kita semua. Itu saja Bapak ya, audio pagi ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut di kesempatan lain, ketemu di luar ruang itu dengan dalam kondisi yang gembira, kondisi sehat wal afiat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.